Oke. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi ini adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks, terus masalah operasinya gitu. Jadi kalian ini fokusnya begitu ya, bagian operasi matriks dan penjelasan matriks. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ini masih berkaitan dengan kemarin persamaan linear sebetulnya. Jadi nanti kita ujungnya itu dari persamaan linear, bukan persamaan linear, program linear. Dari program linear itu kita akan bentuk ke dalam matriks kayak gitu. Tapi ini masih perkenalan dulu ya. Nah, indikator yang harus kita capai adalah kalian mampu untuk menjelaskan dan menyelesaikan semua persoalan matriks, baik itu kesamaan maupun operasinya, gitu ya. Nah, matriks itu apa? Ini nggak usah saya jelasin ya. Kemarin di video udah ada matriks itu pokoknya bentuknya persegi. Nah, contohnya begini. Kalau yang pertama itu adalah matriks, gitu ya. Kalian juga sudah banyak menemukan seperti itu. Mute dulu ini. Ada yang unmute ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau yang kayak gini, yang di bawah ini kelompok bilangan juga, tapi dia bukan matriks. Pokoknya kalau susunannya berantakan itu berarti bukan matriks. Begitu. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, beberapa istilah yang penting. Nah, ini juga saya sudah jelaskan 4 bagian ini ya untuk di video. Baris, kolom, elemen, ordo. Saya tekankan lagi baris itu adalah yang ditulis ke samping. Ditulis ke samping tapi hitungannya ke bawah. Jadi baris 1 itu ada di atas baris 2. Baris 4 itu ada di bawah baris 3 gitu ya. Tapi untuk menulis elemennya dia untuk menulis bilangan-bilangannya dia ke samping. Jangan sampai kebalik nih. Baris sama kolom itu sering kebalik gitu. Untuk kolom berarti yang dihitung ke samping, tapi kita nulisnya ke bawah gitu. Terus kalau elemen ya angka-angka di dalamnya kan kayak gitu ya. Kemudian contohnya begini. Kalau ada baris yang ditanyakan baris begitu berarti bentuknya seperti ini gitu ya. Bentuknya kayak gini satu-satu gitu. Nah, ini namanya baris. Makanya saya bilang hitungnya itu ke bawah baris itu. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kalau kolom hitungnya ke samping. Nah, kalau kita punya ini apa ini namanya ya? Ini yang pertama ini itu adalah -3, posisinya dihitung dari atas, jadi selalu menghitungnya ke bawah dulu ya. Dia itu baris 2, baru dihitung dari samping, dia itu kolom 1. Jadi harus baris dulu yang ditulis, baru kolom. Dibiasakan seperti itu supaya nanti nggak kebalik gitu ketika kita mengerjakan penjumlahan ataupun perkalian, kayak gitu ya. Nah, terus ini berarti ada di nomor 2 ini 1, 2, 3, 4. Baris 4, kolom 3. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Mau nanya ke Kamila. Ya, Bu. Kamila, kalau ini baris berapa, kolom berapa, Kamila? Yang -2, baris ke 3, kolom 2. Baris ke-3, kolom 2. Oke, betul sekali. Terima kasih, Kamila. Baris 3, kolom 2. Betul ya. Jadi dilihat, dihitung dari atas dulu, ternyata dia posisinya ke-3, baru dihitung dari samping ke-2. Gitu. Saya lanjutin ya. Nah, ini kalau di video ini MN ya, karena memang apa namanya, banyaknya sih pakai MN, tapi apapun yang ditulis, mau MN, mau IJ, mau PQ gitu, yang pasti yang depan itu selalu baris, yang belakang selalu kolom gitu ya. Jadi kenapa dia A21? Karena
dia di baris kedua kolom 1. Begitu. Terus kenapa dia A? Karena matriksnya A, matriks A. Jadi matriks itu ditulis dengan huruf besar. Matriks itu selalu ditulis dengan huruf besar, jangan salah tangkap. Nanti kalau ketemu tiba-tiba ada huruf kecil berarti tidak bicara tentang matriks, bicaranya tentang bisa jadi elemen di dalam atau koefisien dari matriks. Gitu. Jadi matriks itu selalu ditulis huruf besar, elemen di dalamnya huruf kecil sesuai dengan huruf besarnya. Jadi kalau misalnya matriks B di dalamnya berarti B11, B12 begitu ya. Tapi B-nya B kecil kayak gitu. Nah, ordo dan elemen. Ordo kalian sudah paham pasti, elemen juga sudah. Kalau ordo itu ukuran gitu kan. Ukuran matriksnya berapa baris dikali berapa kolom. Itu selalu baris kolom gitu ya. Berapa baris dikali berapa kolom. Kalau elemen yang tadi kita bicarakan, yang Kamila jawab dia ada di min 2 itu ada di baris 3. Nah, itu berarti elemennya ada di baris 3 gitu. Nah, kita ke contoh. Ya. Ini dikatakan berukuran atau berordo. Biasanya sih jarang ya buku-buku pakai kata-kata berukuran gitu. Sering pakainya berordo. Ordonya itu 2 kali 3 kayak gitu kan. Kalau ordonya 2 kali 3 artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Gitu. Terus jumlah angkanya ada berapa? Kalikan aja ordonya, 2 kali 3. Jadi hasilnya 6. Terus kalau ada satu ordo 1 kali 6, berarti barisnya cuma 1, kolomnya ada 6. Nah, elemennya ada berapa? Ya 1 kali 6, hasilnya 6 juga. Gitu ya. Tapi beda baris sama jumlah baris sama kolomnya. Nah, kita ke contoh ini. Karena kan sudah pada belajar ya, ada pretest kemarin. Jadi saya mau tanya aja nih langsung ya. Tadi cewek, sekarang cowok. Kalau ada yang nggak ngerti, jangan diem. Bu, saya belum mengerti untuk menjawab yang Ibu minta. Misalnya gitu ya, kalau saya panggil. Saya panggil Raza Mulyana. Raza yang pertama ordonya berapa? Atau bisa dilihat nggak ada berapa baris gitu? Ada nggak sih Raza? Yang pertama barisnya ada 4 baris, Bu. Oh, oke. Ada 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Terus ada kolom? Ada 2 kolom. Jadi ordonya? Baris kali kolom. Berarti hanya dihitungnya 4 kali 2 gitu, Bu? Iya, betul. Ordonya 4 kali 2. Iya, betul ya, Raza. Ya, ordo ya cuma perkalian, bukan jadi 8 gitu. Itu kalau 8 artinya jumlah bilangan di dalam itu ada berapa biji gitu. Itu baru jawabannya 8. Tapi kalau dibilang ordo ya jawabannya perkalian seperti ini gitu ya. Terus yang kedua, Yeyen. Ya, Bu. Ya, Yeyen ini ordonya berapa? Itu 4 kali 3, Bu. Iya, betul Yeyen. Terima kasih ya. 4 kali 3. Kenapa 3? Bedanya kan ada 1 kolom nambah ya. Gitu, beda sama yang atas. Oke, satu lagi ya. Kalau ini nggak terlalu lama berarti kalau udah bisa semua. Satu lagi saya minta Afdal. Ya, Bu. Afdal ini yang terakhir ordonya berapa? Afdal. 1 kali 4, Bu. Iya, betul. Wah, udah mantep ya. 1 kali 4. Iya, karena barisnya ke samping cuma 1, kolomnya dihitung 1, 2, 3, 4. Semoga bisa ya kalian ya, nggak usah
saya tambahin lagi. Atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Saya lanjutkan berarti ya. Nah, ini jenis-jenis baris, jenis-jenis matriks gitu. Sebetulnya tidak harus dihafal untuk ini, cuman untuk kalian bisa ini aja, apa namanya, tahu oh matriksnya ada seperti ini begitu. Karena nanti beberapa dipakai di perkalian. Salah satunya seperti matriks identitas gitu. Kemudian matriks segitiga, itu matriks-matriks yang sering digunakan dalam operasi penjumlahan atau operasi perkalian. Kita lanjut nih. Ini adalah matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris itu berarti dia cuma punya satu baris. Kayak tadi nomor ketiga gitu. Nah, ini contoh matriks baris. Matriks kolom dia punya satu kolom. Itu aja sih yang membedakan. Ini nggak terlalu detail harus dijabarin gitu ya. Terus matriks persegi itu adalah matriks yang ukurannya itu persegi. Maksudnya jumlah baris dan jumlah kolom itu sama. Kalau barisnya ada 2, maka kolomnya juga ada 2 gitu. Kemudian matriks segitiga itu adalah anak dari matriks persegi. Jadi dia itu matriks persegi, tapi dia punya anggota 0 di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama. Contohnya begini. Nah ini matriks persegi nih contoh A sama S. Karena dia yang A itu 2 kali 2, yang S itu 3 kali 3. Jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks segitiga ini yang sering dipakai gitu ya. Kenapa dia disebut segitiga? Karena nih diagonal utama itu selalu begini ya. Diagonal utama itu selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Nanti ini catatannya saya kirim juga ya. Jadi nggak usah fokus aja ke layar handphone atau laptop kamu gitu. Nanti catatannya saya kirim biar tidak mengurangi waktu untuk memperhatikan. Ini matriks segitiga itu artinya ada elemen yang semuanya 0 baik di atas diagonal utama ataupun di bawah diagonal utama. Nah, ini namanya segitiga bawah nih. Ini bawah. Kenapa bawah? Karena nilai 0-nya ada di bawah diagonal utama. Ini kan diagonal utama ya. Nah, diagonal utamanya tuh ini. Utama. Nah, ini namanya segitiga bawah, begitu. Nah, yang ini namanya segitiga atas, karena di atas diagonal utama. Kenapa sih dibilang segitiga? Karena kumpulan bilangannya kalau diruntutin membentuk segitiga gitu ya, segitiga siku-siku, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Kalau dibilang segitiga atas bawah ya berarti atas sama bawah 0. Dia sisa diagonal utama aja. Sampai sini bisa? Oke, kalau bisa saya lanjut ya. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal ini anaknya matriks persegi lagi yang berbentuk segitiga gitu. Yang maksudnya yang memiliki ciri-ciri matriks segitiga gitu ya. Jadi dia itu punya diagonal utama hanya punya nilai selain 0 itu di diagonal utama. Baik di atas ataupun di bawah diagonal utama nilainya 0. Begitu. Tapi matriks diagonal itu ada lagi cirinya, kalau semua diagonal utama itu bernilai 1, maka dia masuk matriks identitas. Nah, matriks identitas ini yang sering dipakai. Dia itu simbolnya I besar. Kadang tuh di soal nggak dikasih tahu kalau I itu maksudnya matriks identitas gitu. Tiba-tiba cari hasil dari A tambah I. A-nya diketahui, tapi I-nya nggak dikasih tahu. Yaitu berarti matriks identitas. Berapa baris sama berapa kolom matriks identitas ini? Yang pasti ngikutin si A.
Kalau A-nya 3 kali 3, maka matriks identitasnya juga 3 kali 3. Kayak gitu. Nah, matriks identitas ini selalu persegi ya. Jadi dia tidak bisa tidak persegi. Jadi dia jumlah baris sama kolomnya harus sama. Nah, contohnya begini. Ini matriks diagonal. Tadi yang saya bilang. Atas sama bawahnya itu nilainya 0. Siapa ini namanya ya? Diagonal utamanya itu nilainya punya nilai, begitu ya. Dia punya nilai. Terus matriks identitas, nah ini, matriks identitas 2 artinya berordo 2 kali 2, maka seperti ini. Diagonal utamanya nilainya 1. 3 kali 3, diagonal utamanya nilainya 1. 4 kali 4, pokoknya tambah lagi 1. Sebaris diagonal utama nilainya 1. Begitu. Paham ya? Nggak usah terlalu nggak dihafal sih, cuma supaya tahu oh matriks itu ada begini-begini. Nah, ada matriks tegak dan matriks datar. Matriks tegak itu jumlah baris lebih kecil daripada jumlah kolom. Matriks tegak ya berarti barisnya lebih banyak gitu ya dari kolom. Ini contohnya. Matriks datar, barisnya cuma 3, tapi kolomnya 5. Matriks tegak, barisnya 4, kolomnya 2. Gitu. Masih bisa lah. Nah, ini dia namanya transpose. Transpose itu disimbolkan seperti ini notasinya. Jadi ada buku yang pakai aksen, ada buku yang pakai pangkat T kecil, ada yang pakai pangkat T besar, begitu-gitu ya. Yang pasti transpose itu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Tadinya posisinya 1, 2, 3 ke samping gitu. Diubah jadi 1, 2, 3 ditulis ke bawah. Kayak gitu contohnya gini. Ya. P-nya nih. Nilai P ordonya itu adalah 1 kali 3. 2, 3, 4 ditulis ke samping. Kalau ditanya transposnya gitu, transpose matriknya itu apa? Ya hasilnya begini ke bawah, ordonya terbalik jadi 3 kali 1. Jadi ordo tadinya ditulis ke samping, jadi ditulis ke bawah. Nah, ini untuk transpose yang mungkin ordonya sama dan kebetulan ini angkanya juga sama gitu ya. Jadi mau dibolak-balik ya tetap segitu. Ada yang begitu. A dengan A transpose-nya sama, ya berarti mau dibalik gitu 2, 1. Jadi baris 1 itu sama dengan kolom 1 gitu elemennya. Kalau dilihat sama ya. Terus baris 2 begitu bisa sama dengan kolom 2. Gitu. Kalau hasilnya tidak berubah. Jadi mungkin nggak sih transpose-nya tetap sama kayak A? Mungkin. Contohnya ini. Gitu. Tapi kebanyakan sih beda. Gitu ya. Kita ke yang selanjutnya. Nah, ini saya mau tanya. Misalkan kita punya B. Ya, ini B-nya. B transpose-nya itu jadi gimana? Siapa ya? Abelia. Abelia B transpose-nya gimana jadinya? Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Baris 1 jadinya elemennya berapa? Baris 1. 2, 3. Baris 1 itu maksudnya saya mau nulis ke samping. Saya harus tulis angka berapa ke samping untuk B transpose?
23. 25. 25, oke. Baris 2. Baris 2. Baris 2, 3, 2, 3, 4 bukan, Bu? Baris 2 yang di bawah 25 apa? Gini, jadi yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris, gitu kan? Sekarang baris si B, baris satunya apa? Kamu tahu nggak? Baris satunya buat B ya, buat B dulu, jangan transpose. Baris 1B itu apa? Coba kita hapus lagi. Baris 1B apa, Abel? Abelia Putri. 25. Baris 1B. Dari B-nya ya, sebelum ditranspos, dari awal. Yang menurut kamu baris itu yang mana? 25 atau 234? Baris 1 yang 2. 234. Iya, betul. Baris 1. Ini kan, ini baris 1. Ya. Betul ya? Yang saya tulis. Nah, baris 1 ditranspos jadi kolom 1. 2, 3, 4. Gitu ya. Berarti di sebelah 2, 3, 4 saya harus tulis berapa ini, Abelia? 5, 6, 1. Iya, 5, 6, 1. Oke, bisa ya? Iya, Bu, paham. Oke, paham ya. Nah, itu. Jadi dibilang transpose, biasanya nggak ada tulisan transpose gitu, nggak ya. Dia bikinnya kalau nggak aksen, bikinnya pangkat T kayak gini. Bukan pangkat -1 ya. Jadi pangkat -1 itu beda lagi di bab selanjutnya ini. Ini namanya inverse. Jadi kalau nanti ketemu di bab selanjutnya pangkat -1 bukan bicara transpose, tapi inverse gitu ya. Untuk saat ini sampai transpose gitu. Pangkatnya T atau aksen. Kalau -1 beda. Saya lanjutkan ya, berarti sudah paham transpose ini nggak terlalu penting, simetris yang kayak tadi, elemen baris sama dengan elemen kolom mau dibolak-balik dia akan sama begitu. Nah, kita mulai ke masuk operasinya ya. Kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu ciri-cirinya mereka harus ordonya sama. Ordonya sama, kemudian letaknya itu sama. Ini baru penjelasan ya. Soalnya mah nggak semudah ini begitu, tapi penjelasannya dari sini. Jadi letaknya itu sama gitu. 1 itu letaknya di baris 1 kolom 1. Maka untuk C, kalau C sama dengan A begitu, A sama dengan C, maka di baris 1 kolom 1-nya C juga harus 1. Gitu. Jadi matriksnya persis sama elemennya dan ordonya. Oke. Kalau ngelihat ini, iya pasti sama lah gitu ya. Kita soalnya tuh tidak mencari matriks yang sama, enggak gitu ya. Soalnya tuh nyari elemen di dalamnya itu nilainya berapa. Kita coba ke sini. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Saya jelasin dulu nih ya. Ini ada soal lain. Nah, cari X-nya. Posisi X-nya itu ada di sini ya. Di baris 1 kolom 1 yang kiri. Berarti dia bernilai sama dengan baris 1 kolom 1-nya yang kanan. Gitu ya. Maka X adalah 3. Bisa ya. Terus kita punya X sudah selesai, kita mau cari Y. Gitu. Cari Y itu ada di baris 2 kolom 1.
Baris 2 kolom 1 dari X. Oke, pakai ini bisa. Itu kan. Baris 2 kolom 1-nya si ruas kanan. Jadi posisinya harus sama. Maka kita punya Y sama dengan 2X. Karena X sudah diketahui 3, maka Y-nya sama dengan 2 kali 3. Gitu ya. Adalah 6. Kemudian terakhir adalah Z. Kita pakai di sini. Nah, Z itu dihitung dari atas, dia kedua. Berarti baris 2. Dihitung dari samping, dia ketiga. Kolom 3. Berarti cari di sini baris 2, kolom 3. 1, 2, 3. Ini ya. Paham nggak? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Z sama dengan 3Y. Y-nya 6. Berarti 3 kali 6. Yaitu 18. Gimana? Mengerti gak? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Lanjut Bu. ya. Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini. Di mana diketahui A sama B. Yang ditanyakan itu C ketika A sama dengan B transpose. Coba dikerjain dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, ada yang mau coba? Saya, Bu. Oke, Raffi. Raffi, gimana nih? Saya harus nulis apa dulu? Mungkin gini ya, A sama dengan B transpose gitu ya, biar terurut ya. A-nya? A-nya tulis dulu sesuai sama soal 1/2 Oke. A. Lalu 2 B, 3/2 C 3/2 gitu ya. C. Ya. B transpose-nya gimana? Ke B bawah transposnya nulisnya apa? Nulisnya ke bawah 2C min 3B Ya. 2A plus 1. Oke. Yang samping? Lalu yang samping A B tambah 7. Oke. Terus gimana? Cari C-nya. Lalu A-nya itu sama dengan 2, Bu. A-nya sama dengan 2. Oke. Iya. Dari baris 1 kolom 2 ya. Kolom 2 ya. Oke. Sama-sama di pojok atas gitu ya. Pojok kanan atas berarti A sama dengan 2. Kita ganti warna lah biar jelas. Terus nyari apa lagi sih?
Eh, nyari 1/2A sama dengan 1 per 2C 2A ini ya. 1 ya, per 2A sama dengan? sama dengan 2C kurang 3B. Oke, posisinya di baris 1 kolom 1. 1. Berarti salah deh tuh. 1/2 kali 2. 1 per 2A sama dengan 2C min 3B. A-nya berapa? A-nya 2. 2, oke. 1/2 kali 2. Terus, ini bisa diselesain nggak? Berarti 2C min 3B gitu ya? Iya, 2C min 3B 2C sama min dengan 3B sama dengan, 1. Koslet. Sama dengan 1. Terus apa lagi? B sama dengan 2A plus 1, Bu. Oke, B sama dengan 2A plus 1. Misalnya biru lah ya. Ini ya berarti ya. B sama dengan 2A plus 1. B sama dengan 2A plus 1. Jadi? B sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1. B adalah? B sama dengan 5. Oke, 5. Berarti kita balik ke C lagi ya. Iya, ke C Kita lagi. balik ke C. Hijau tadi ya. Ini? 3/2. Gimana? C sama dengan? Langsung aja. Nggak diselesain dulu ya? Nggak diselesain dulu, Bu. Ambil yang mana? Kamu ambil yang ini lagi ya? Iya, saya ngambil yang itu dulu, Bu. Karena kan okay. A sama dengan B transpose, jadi sisi kiri itu sama dengan sisi kanan, kan? Iya. Berarti mau ambil ini lagi. Gitu ya? Iya. Oke, kita pakai Biar di sini. ketahui C-nya. Untuk ketahui C-nya. Oke. Pakai ini ya. 3C sama dengan B plus 7 gitu ya. 3/2C sama dengan B plus 7. Berarti gimana tuh, Raffi? 3/2C sama dengan 5 tambah 7. Oke, langsung aja ya. Takut nggak muat. 12 gitu ya. Iya, Bu. 15. Terus C-nya berapa berarti? C-nya sama dengan 12 kali? 12 kali 2 akar 3. 2/3. 2/3 ya. Maaf, salah. Terus 12 bagi 3 berapa? 3 kali 2, Bu. 4 kali 2, 4 kali 8. 2. Oke, C-nya berarti 8 ya, isinya ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih, Raffi. Langkahnya betul ya. Dan nggak ada yang salah hitung, benar. Sebetulnya nggak harus ke sini sih, bisa balik aja ke sini, begitu. Jadi 1 ditambah 15. Maka C sama dengan 16/2. Itu boleh. Tapi kalau mau pakai ini lebih simpel juga nggak apa-apa pakai ini. Gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk kesamaan dua matriks ini harus paham karena untuk ke penjumlahan itu kan masih ngikut gitu. Jadi kita pertama belajar kesamaan dua matriks, terus masuk ke penjumlahan itu gabungan dengan kesamaan dua matriks juga gitu. Masuk ke perkalian itu gabungan dari kesamaan dan penjumlahan gitu. Jadi gabung-gabung. Kalau dari sini masih bingung, ya jadi bingung terus kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada gak yang mau nanya? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Arya? Ada Arya? Halo, Arya?
Arya itu mana ya? Ya, Bu. Ya, Arya paham nggak? Arya bentar lagi PTM loh, harus semangat ya. Kalau yang ini nggak bisa, PTM-nya susah nanti. Putus-putus ya, Arya mungkin sinyalnya kurang oke. Oke, kalau gitu lanjut ya. Kalau nggak ada yang nanya nih, lanjut aja. Ya, kita ke penjumlahan. Penjumlahan ciri-cirinya juga sama ya. Harus ordonya sama. Nggak harus persegi ya. Ini contohnya aja persegi. Jadi nggak harus dia persegi. Bisa aja satu. Ordonya satu 3 gitu. Barisnya 1, kolomnya 3 itu nggak apa-apa. Yang penting ordonya ketika dijumlah sama matriks yang lain, ordonya itu sama gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi yang seletak, tadi udah paham ya, seletak itu apa? Seletak itu posisi baris sama kolomnya sama. Yang seletak dijumlahin gitu. Yang 10, ini kan seletak nih, sama 2. Nah, seletak. Makanya muncul 10 tambah 2. Gitu. Kemudian 4 sama 3. Ini 4 tambah 3. Terus posisi hasilnya juga sama, jangan ketuker-tuker gitu. Jangan nanti harusnya di baris 2 kolom 2 jadi di baris 1 kolom 2 gitu kan. Jadi harus sama. 5 tambah 6 posisinya di baris 2 kolom 1, maka hasilnya 5 tambah 6 betul. 5 tambah 1, maka hasilnya pun di baris 2 kolom 1 gitu ya. Nah, ini mah kelihatannya gampang gitu kan. Kalau contoh tuh enaknya gitu, mestinya gampang gitu. Pas ngasih soal blak. Nah, soalnya ternyata 2 kali 3 gitu. Terus pertanyaannya adalah C. Ingat ya, ini C kecil nih. Kalau bicara C kecil ini berarti ngomongin elemen. Ya. Elemen. Elemen apa? Elemen baris 2, kolom 1. Nah, saya mau nanya nih. Baris 2, kolom 1 ya. Nggak usah deg-degan ya. Tadi cowok udah jawab. Sekarang cewek lagi, Desanda Fernanda. Des? Nanda? Halo, Des? Halo, Des? Des? Ada gak, Des? Duh, mungkin lagi ke toilet. Aulia lah, Aulia Hairunisa. Aulia? Iya, Bu. Aulia, kalau dibilang baris 2 di matriks pertama nih ya, baris 2 kolom 1 itu yang mana? Angka berapa? Karena angkanya beda. Enggak deh, ada yang sama ya. Angka berapa? Yang pertama ini ya, maksudnya. Yang di sini, baris 2 kolom 1 yang di sini itu yang mana? Yang itu 2. Oke. Betul ya. Yang ini? Itu 5. Ya, betul. Benar ya? Berarti C21 itu berapa? 7. Ya, 7. Terima kasih, Aulia. Cuma tinggal nambahin 2 sama 5, gitu ya. Kalau pertanyaannya cuman elemennya, tapi kalau hasilnya ya semua harus ditambahin satu-satu, gitu ya. Kalau ditanya matriks C sama dengan berapa? Berarti harus ditambahin satu-satu. 4 tambah 7, 3 tambah 1, begitu ya. Tapi kalau cuma C21 ya cuman ini yang ditambah 2 tambah 7. 2 tambah 5. Gitu. Kita coba ini. Matriks C gitu ya. Matriks C, kalau yang ditanya matriks C misalkan sama dengan, berarti semuanya dijumlah. Begitu. 4 tambah 7
3 tambah 1, 5 tambah 4. Gitu ya, posisinya lihat masing-masing. Yang baris pertama, yang pertama sama yang pertama, yaitu 4 sama 7. Yang kedua sama yang kedua. Yang ketiga sama yang ketiga. Baris 2 pun sama. 2 tambah 5, 4 tambah 10, 1 tambah 13. Jadi jangan sampai ada yang double. Nah, kalau yang ditanya matriks C, berarti jawabannya begini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau yang putus-putus nggak jelas, nanti tunggu video ini aja ya. Video recordnya aja. Nggak ada? Lanjut ya. Sifat-sifat penjumlahan itu berarti dia berlaku komutatif, bisa A tambah B, bisa B tambah A. Gitu. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan ngerjain depan dulu, sama juga dengan ngerjain belakang. Nah, kalau ditambah dengan matriks identitasnya penjumlahan, yaitu O, artinya matriks yang isinya semuanya 0, maka hasilnya matriks itu sendiri. Nah, minus A itu adalah inverse penjumlahan, kebalikan dari penjumlahan. Gitu. Kalau A, kebalikannya di penjumlahan itu minus A, kayak gitu maksudnya. Nah, ini pengurangan. Sebetulnya sama dengan penjumlahan sih. Dia harus elemennya harus sama gitu. Ordonya harus sama. Kemudian seletak gitu ya. Yang dikurangi adalah yang seletak. Contohnya begini. Nah, ada C sama D. Kemudian kita kurangin C kurang D. Maka sesuai dengan letaknya. 3 sama 1. 3 kurang 1. 5, min 5 sama min 10. Nah, itu harus dikurungin ya. Kalau pakai minus itu, ketemu sama minus lagi, jangan lupa ditandain kurung. Supaya kita nggak keliru. Takutnya kita sudah, kalau ditulis begini doang, takutnya kita berpikir minnya itu hasil dari min 10 ini. Takut jadi salah. Gitu ya. Jadi dikurang dulu, baru di dalam kurung min 10. Sisanya pasti kalian bisa ya. Ini sama pasangannya yang ini. Ya. Hasilnya seperti itu. Mungkin ada contoh lagi. Nah, ini coba dikerjakan ya. 5 menit lah. Nggak nyampe 5 menit, gengs. Kita sudah mau selesai. Ada yang mau coba aja deh. Coret-coretnya nggak usah di buku, langsung di sini aja. Ada nggak yang mau coba? Ini yang ditanya B. Kalau ketika kita mengerjakan sesuatu itu lihat pertanyaannya. Jangan udah capek-capek udah capek-capek ngitung semua, tau-taunya yang ditanya cuman aduh Arya ngapain dah. Kepencet, Bu. Oke. Apa tuh? Sampai lupa dah ngomong apaan. Udah capek-capek semua ditambahin, semua dikurangin, tau-taunya nyarinya cuma 1 misalnya. Jadi harus dilihat dulu pertanyaannya B. Oke, kalau pertanyaan ini saya jelasin aja lah ya, biar cepet. Kalau pertanyaannya B berarti misalnya mau ambil ini. Kok mau ambil ini ya? Ini posisinya sama siapa? Sama ini dong. Karena di baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1-nya sebelah kanan, berarti ini. Jadi kalau mau ngecek yang mana ya pasangannya, ingat aja baris sama kolomnya. Gitu. Baris 1, kolom 1, oh berarti ambil semua baris 1, kolom 1. Berarti dari sini, kita harus dapat A. Gitu kan. Dari soal ini untuk dapat B, harus dapat A. Mau cari yang bawah juga harus ada A ternyata. Berarti langkah awal kita cari si A. Gitu ya. Cari si A. Bisa ini atas, bisa bawah ya.
Saya kebetulan tadi udah mau coba ini, berarti ini aja. 12A, pasangannya sama siapa? Baris 2, kolom 2, sebelah sini. Berarti di sini dong. Baris 2, kolom 2, paling kanan. Gitu, posisinya. Berarti kita punya 12A dikurang 2A sama dengan 20. Terus 10A sama dengan 20. Maka A sama dengan 2. 20 dibagi 10. Gitu. Terus bagaimana kita untuk cari B-nya? Dilanjutin dengan memasukkan nilai A. Berarti 2A dikurang, jangan lupa sama tanda kurung. 4 min B sama dengan 1. A tadi berapa? A itu 2. Ternyata 2 kali 2. Dibuka kurungnya jadinya min 4 ya. Dikali ke dalam jadinya plus B. Paham ya? Ini kalau ada yang masih bingung biar saya ulang. Biasanya suka bingung kok bisa jadi plus B gitu. Ini min dikali 4 min 4, min kali min B plus 4. 2 kali 2 4 ya. 4 dikurang 4 habis. Maka kelihatan dong B-nya berapa? B-nya adalah 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ditanya nilai B, maka hasilnya nilai B adalah 1. Ada nggak? Lanjut ya. Ada soal lagi nggak ya? Oh, ini langsung perkalian. Sedikit lah ya ini, semenit lagi. Perkalian dengan skalar itu adalah perkalian semua bilangan. Jadi misalnya begini, tadinya A begini, skalar itu tuh bilangan real, koefisien gitu ya. Bilangan real yang dikali dengan si matriks. 2 kali A, berarti semua yang ada di dalam matriks A, elemennya semua dikali 2. Itu, makanya muncul 2 kali 2 sama 2 kali 3. 4 sama 6. Sifat-sifat. Nah, ke contoh aja langsung. Skalar itu dia simbolnya huruf kecil ya. Jadi kalau ada A dikali A artinya skalarnya itu A kecil. Skalarnya A kecil, matriksnya A besar. Gitu ya. A besar. Gitu. Nah, kalau ini bagaimana? 2A-nya hasilnya. Ada yang mau jawab nggak? Hasilnya gimana? Alfiko. Alfiko. Hasilnya gimana nih Alfiko? 2A. Baris 1, 12, 20. Ya. Baris 2, 4, 8. Oke. Mantulita. Mantul Alfiko. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi tugas kalian ngerjain nomor 2 gitu ya. Nanti dilihat aja di catatannya di classroom PCR-nya materi matriks gitu. Nanti dilihat di halaman terakhir yang nomor 2 gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya ada perkalian 2 matriks. Ini yang harus kita dalami lah, maksudnya kadang kesalahan. Kalau yang tadi tuh masih ya gampang gitu. Kalau di sini kekeliruan sering terjadi. Kayak gitu, kayak kemarin ngerjain soal. Banyak yang bilang bukan kelas kalian aja ya, sampai kelas IPA 2 begitu bilang nggak ada jawabannya. Padahal matriks perkalian kaliin satu-satu ada kayak gitu. Jadi di situ nanti kita pertemuan selanjutnya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan saya stop semuanya. Ibu maaf Bu. Oh ya. Saya mau ngasih tahu Bu, Syabila Agni izin Bu karena ini Bu dia nggak bisa masuk.